Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah, saya baik. Adek ya kemarin juara satu biologi, wah keren banget ya. Ya Kak, terima kasih. Kakak ingin tahu apa ada masalah yang ingin ada sampaikan. Kakak di sini akan selalu membantu mengatasi masalah yang ada hadapi. Begini Kak, sebenarnya saya datang ingin meminta bantuan Kakak karena saya mengalami kesulitan dalam memilih jurusan kuliah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang ada hadapi, mungkin kakak ingin menanyakan apakah ada sudah nyaman untuk berbicara di sini atau mungkin ingin mencari lokasi yang lebih nyaman lagi. Saya merasa cukup nyaman di sini. Baguslah jika ada sudah merasa nyaman di sini, tidak perlu merasa takut, cemas. Kakak akan selalu ada sampai ada mendengarkan dan memberikan dukungan terbaik buat adek dalam permasalahan yang ingin disampaikan. Baik, iya Kak. Jadi di sini ada bingung ya untuk mengatasi kesulitan dalam memilih jurusan ya, Dek. Iya Kak, karena saya masih bingung Kak memilih jurusan yang bagus dan sesuai dengan kemampuan saya. Saya lihat juga teman-teman saya sudah mempunyai pilihan, tapi saya tidak. Jadi gitu ya. Kakak ingin tahu lebih sangat dalam dan ingin tahu di mana adik itu mengalami kesulitan karena bingung mengambil jurusan. Kakak juga ingin beritahu kepada adik, dulu juga kakak bingung terhadap pilihan apa yang ingin saya ambil. Tapi dek, mungkin apakah adik punya suatu pandangan untuk kedepannya ingin mengambil apa? Dulu Kak, saya mau banget jadi dokter, tapi sekarang tidak. Kenapa dek? Begini Kak, saya tahu biaya untuk masuk jurusan kedokteran itu sangat mahal, dan saya juga tahu Kak, kalau orang tua nanti akan kesulitan, jadi saya memilih untuk berhenti. Sebenarnya itu wajar ya dek, karena pertimbangan finansial atau biaya memang bisa menjadi salah satu faktor penting dalam mengambil jurusan. Selain itu, apakah ada pandangan di pikiran adek suatu bentuk di mana apakah ada alasan lain mengapa kamu berubah pikiran tentang untuk menjadi seorang dokter? Saya juga kurang tahu Kak, mau ambil apa lagi, dan itu yang membuat saya bingung. Jadi gitu ya. Tidak apa-apa deh merasa bingung atau tidak yakin tentang karir adalah hal yang wajar saja karena itu sering terjadi kepada siapapun termasuk kakak sendiri. Nah, banyak juga siswa yang datang kepada kakak terhadap masalah pemindahan jurusan. Pertama-tama, cobalah pikirkan lagi apa hal-hal yang kamu ingin nikmati dan apa yang membuatmu antusias dalam pembelajaran atau apapun itu. Apakah ada kegiatan atau mata pelajaran tertentu yang selalu membuat adik tertarik? Ada beberapa yang saya suka Kak, seperti seni, tapi Kalau boleh tahu, tapi kenapa deh? orang tua tidak terlalu mendukung ambil seni, apalagi katanya sedikit dorongan pekerjaannya, jadi gitu Kak. Kakak juga mengerti ya tentang permasalahan tersebut. Terkadang pertimbangan orang tua memang biasa mempengaruhi pilihan kita ya deh. Namun penting untuk dilihat dan juga diingat bahwa memilih karir juga harus sesuai dengan minat dan juga bakat pribadi kita sendiri deh. Jadi, jika kamu merasa seni adalah sesuatu yang membuatmu antusias dan juga bahagia, itu adalah faktor yang tidak boleh diabaikan. Iya, tapi saya juga khawatir tentang peluang pekerjaan di bidang seni.
Orang tua saya khawatir bahwa saya akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Oh, jadi begitu ya. Kekhawatiran memang tentang peluang kerja memang hal yang sangat wajar deh. Namun perlu ada yang ketahui dalam bidang seni itu telah berkembang pesat di saat ini. Ada banyak peluang yang tersedia terutama dengan pekerjaan industri kreatif. Mungkin ada bisa menjelaskan kepada orang tua dengan sangat baik bahwa era digital saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan ahli desain grafik ataupun animator dan juga selainnya digital. Mungkin itu mungkin bisa ditanya ke orang tua agar orang tua bisa mengizinkan ada yang mengambil seni. Banyak perusahaan juga membutuhkan banyak keahlian tentang seni, juga kesempatan untuk bekerja dan ataupun membuka usaha sendiri. Tapi saya belum yakin apakah saya memiliki keterampilan yang cukup di bidang seni untuk bersaing. Eh, Pasti untuk ingat ya dek bahwa keterampilan dapat dikembangkan dek jika seni adalah sesuatu yang ingin kamu inginkan ataupun kamu cintai, kamu bisa mengambil kursus ataupun pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan senimu itu dek. Jadi saya harus gimana Kak ke depannya? Kalau misalnya ada ragu, bukannya ada juga suka biologi ya, kemarin kan sempat juara satu. Iya Kak. Nah, jadi bagaimana kalau ada ini ambil jurusan biologi saja, itu kan juga lebih bagus lagi. Saya masih mempertimbangkan hal ini Kak. Jadi begitu ya. Kakak tahu setelah melihat nilai adik di sini sudah banyak yang bagus, apalagi dengan biologi. Jadi kakak percaya nantinya adik bisa untuk mengambil jurusan biologi sesuai dengan kemampuan yang adik miliki. Iya Kak. Jadi kakak lihat di sini adik masih bingung ya. Iya Kak. Masih ada yang membuat saya bingung. Kalau boleh tahu ada bingung kenapa? Saya bingung kalau saya ambil jurusan biologi nanti kerjanya apa Kak? Nah, itu sesuatu pertanyaan yang wajar ya, Dek. Karena banyak teman kalian yang masih bingung kalau misalnya ambil jurusan biologi, lanjutnya apa. Tapi dalam jurusan biologi itu setelah lulus dalam jurusan biologi, banyak pilihan karir yang kamu bisa dapatkan. Beberapa di antaranya termasuk menjadi ahli biologi, penelitian, dan juga guru biologi. Selain itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, ada banyak peluang yang bisa kamu nikmati. Termasuk tadi kan kamu ingin mengambil jurusan kedokteran ya. Jadi, ada bisa mengambil ilmu kedokteran dalam biologi dan juga kamu juga bisa terlibat dalam konservasi alam, manajemen lingkungan, ataupun bekerja di industri farmasi. Tapi saya khawatir Kak, apakah pekerjaan di bidang biologi memiliki peluang yang cukup atau tidak? Nah, itu juga salah satu yang harus kita khawatirkan ya, dia apalagi saat ini banyak sekali hal-hal tentang biologi, apalagi tentang pekerjaan tentang biologi. Nah, dalam biologi itu masih ada banyak peluang yang sangat baik deh, apalagi terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, di mana perusahaan farmasi, laboratorium penelitian, lembaga konservasi alam, dan juga pendidikan, di mana biologi ini bisa merupakan tempat di mana ahli biologi dibutuhkan. Penting untuk tetap mempengetahui pengetahuan dan keterampilan muda.
serta memanfaatkan kesempatan kerja praktek selama kuliah untuk membangun pengalaman. Terima kasih Kak. Itu membantu memberikan sedikit gambaran. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang peluang kerja di bidang biologi. Jadi, apakah masih ada yang ingin ada pertanyakan soal masalah ini? Begini Kak, sebenarnya saya juga ingin tahu kalau saya masuk di jurusan biologi, saya bingung dan masuk kuliah di mana. Nah, sebenarnya jurusan biologi ini masih banyak yang belum masih di Indonesia. Nah, mungkin kakak bisa memberikan saran seperti universitas yang ada di Makassar saja supaya dekat dari tempat kita ya, supaya ada juga tidak jauh lagi mencari kampus di luar sana. Nah, seperti ada universitas Unhas, di sana di Unhas juga ada tentang biologi, begitu juga dengan UNM. Dan lebih baik lagi, nanti ada bisa mencari beberapa informasi tentang kampus tersebut. Baik Kak, nanti mungkin saya akan cari beberapa informasi terkait kampus dan jurusan Kak. Baik, ya mungkin saya akan membantu Ade untuk mencari kampus tersebut tentang jurusan yang ini ada yang tentang biologi ya, dan mungkin nanti kakak akan kirimkan beberapa informasi kepada adik. Baik, terima kasih Kak. Nah, kita sudah melakukan beberapa sesi konseling dan saya juga melihat ada sudah ada kemajuan. Bagaimana perasaanmu saat ini? Saya merasa lebih baik Kak, karena saya sudah bisa paham dan tidak bingung lagi Kak untuk kedepannya mau ambil jurusan apa. Terima kasih. Saya harap ada bisa mencapai impian yang ada inginkan. Tetap semangat dan ingat bahwa proses ini adalah langkah pertama dan perlahan, dan setiap kemajuan adalah kesuksesan. Sebagai penutup, apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau tambahkan? Saya ingin mengucapkan terima kasih Kak, sudah membantu saya melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan dukungan yang saya butuhkan, bahkan informasi Kak. Baik ya, tentu kamu akan selalu membukakan pintu di ruangan BK ini. Kamu bisa datang ke kakak untuk berdiskusi atau jika ingin mendapatkan dukungan tambahan ataupun bantuan. Jangan ragu untuk mencari kakak dan semangat terus ya. Baik Kak. Dan tidak mungkin tugas kakak sebagai konselor adalah membantu dan mendukung siswa, termasuk ada juga menuju jalan keberhasilan akademik dan juga jurusan. Begitu juga dalam kepribadian adik. Selain itu, kakak selalu memberikan informasi, bimbingan yang selalu diperlukan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin perlu dibahas, jangan pernah ragu, cemas atau takut untuk menghubungi kakak. Semoga kamu selalu sukses dalam perjalananmu. Terima kasih banyak Kak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan tentu akan menghubungi kakak jika ada hal yang perlu dibahas. Sepertinya setelah kalian jam pembelajaran sudah mau masuk dan juga mungkin sesi konseling hari ini sudah habis, dan hari ini kita selesaikan saja dan kita lanjut kalau misalnya ada yang kalian perlukan. Kalau bisa kedepannya kalau ada waktu lagi deh, kita akan membuka sesi konseling kita mengenai karir adik ini. Bagaimana deh? Baik, ya Kak, terima kasih. Kalau begitu saya Baik, semangat terus ya deh.